Baik, selamat sore rekan-rekan mahasiswa. Pada pertemuan hari ini kita lanjut pada pertemuan 4 mata kuliah sensor transducer dengan topik bahasan yaitu sensor cahaya. Di minggu lalu kita sudah membahas mengenai sensor-sensor yang banyak digunakan di masyarakat dan di tugas akhir. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sensor cahaya. Karena ini juga banyak digunakan beberapa siswa dalam mengerjakan tugas akhir. Selanjutnya pada sensor cahaya, kita akan melihat bentuknya terlebih dahulu. Karena bentuk dari sensor cahaya kita harus bisa menganalisis dari bentuknya. Apakah sensor ini bisa digunakan untuk mengukur cahaya atau tidak. Oke, yang pertama kita mulai dari LDR. Nah, sesuai dengan namanya, ini adalah sensor untuk mendeteksi cahaya yang berasal dari luar atau berasal dari suatu ruangan. Yang bagaimana karakteristik dari sensor ini bisa kalian dapatkan pada spesifikasi atau datasheet-nya terkait dengan sensor LDR. Selanjutnya setelah LDR ada fotodioda. Nah, ini juga sensor cahaya yang biasa digunakan untuk mendeteksi cahaya yang tidak terlalu jauh dan tidak terlalu terang. Biasanya digunakan untuk proyek-proyek robotika, deteksi pantulan cahaya dari suatu objek. Yang selanjutnya fototransistor ini kurang lebih sama dengan fotodioda. Mungkin yang membedakan adalah karakteristik dan pinnya. Kalau di fotodioda memiliki 2 kaki, sedangkan fototransistor itu ada 3 kaki. Dan penggunaannya pun berbeda satu dengan yang lainnya antara LDR dengan fotodioda. Selanjutnya kita akan memasuki terkait dengan analisis dari sensor cahaya. Yang pertama kita bahas adalah LDR. Jadi kita langsung mencontohkan sebuah kasus yaitu alat untuk mendeteksi atau mengetahui kendaraan kosong di parkir. Di tempat parkir itu kadang diisi oleh mobil, kadang kosong. Jadi LDR ini bisa difungsikan untuk mendeteksi keadaan bahwa tempat parkir itu terisi atau kosong. Nah, tentunya ada alat tambahan berupa laser yang nantinya akan menyorot langsung kepada LDR. Jika sinar dari laser ini langsung menyorot ke LDR, sudah dipastikan bahwa tempat atau parkiran kosong. Nah, cahaya langsung masuk ke LDR. Sedangkan pada saat ada mobil yang parkir, tentunya sinar ini akan terpotong, tidak akan masuk atau tidak mengenai LDR. Nah, keadaan seperti itu bisa kita gunakan untuk mendeteksi bahwa parkiran itu terisi oleh mobil. Itulah contoh bagaimana kita menggunakan sensor cahaya untuk keperluan-keperluan yang spesifik. Jika kita gunakan manusia di sini tentunya akan sangat berat sekali. Harus mengecek satu persatu. Dan tentunya waktunya juga sangat lama. Penggunaan dari sensor adalah membantu manusia tersebut, membantu perusahaan tersebut untuk bisa mengefektifkan tenaga manusia. Dan tetap mengefisienkan bagaimana caranya kita bisa mengetahui secara cepat keadaan di sekitar tempat parkiran. Itu analisis sensor cahaya. Yang pertama adalah LDR. Selanjutnya kita menganalisis sensor cahaya fotodioda. Nah, jadi kalau kita lihat pada gambar ini kita berasumsi bahwa fotodioda ini bisa digunakan untuk lampu jalan otomatis. Nah, untuk yang sekarang-sekarang ini lampu jalan itu biasanya akan menyala terus-menerus, baik tidak ada kendaraan yang lewat
atau yang lewat. Nah, dengan adanya tambahan sebuah fotodioda, kita bisa mendeteksi pada saat ada kendaraan yang lewat, baru lampunya itu akan menyala. Itu bisa mengefisienkan dari energi listrik yang digunakan. Pada saat tidak ada lampu, tentunya lampu lampu senja yang akan hidup di jalan raya tersebut. Pada saat ada mobil yang melaju atau jalanan yang padat, karena adanya mobil, nah baru lampu utama dari lampu penerangan jalan itu yang akan menyala. Nah, itu contoh analisis pengaplikasian sensor cahaya fotodioda. Selanjutnya ada yang namanya fototransistor. Jadi kurang lebih ini sama dengan fotodioda. Mungkin penggunaannya yang bisa lebih jauh. Jadi bisa mendeteksi sampai 10 meter. Kalau misalnya fotodioda paling jauh hanya 10 cm saja yang bisa ditangkap. Nah, untuk fototransistor bisa lebih jauh dan contohnya seperti ini, yaitu mendeteksi jika ada kendaraan yang masuk atau melalui tempat tersebut. Jadi bisa kita deteksi. Contohnya lagi pada saat kita ada di tol, jadi pada saat kita masuk, bodi kendaraan kita dideteksi oleh sensor fototransistor. Pada saat kita sudah membayar, tentunya bodi mobil dideteksi, dan pada saat sudah melalui sensor tersebut, baru palang pintunya akan tutup. Nah, sepertilah contoh dari sensor fototransistor. Selanjutnya, cara kerja dari sensor cahaya bisa kalian cermati pada animasi ini. Jadi semakin banyak cahaya mengenai LDR, contohnya lah LDR, nilai resistansinya menurun. Semakin banyak cahaya, resistansinya menurun. Semakin sedikit cahaya yang mengenai sensor, hambatannya akan semakin besar. Nah, jadi bisa kalian perhatikan pada saat semakin dekat sinar ini kepada sensor, maka cahaya pada LED ini akan menyala. Dan ini bersifat otomatis karena ada gejala dari luar yang mempengaruhi dari sensor tersebut. Selanjutnya untuk rangkaian dari sensor tentunya bentuknya seperti ini. Jadi ini yang namanya PCB, papan circuit board. Yang mana ada sensornya, ini ada pinnya, ini ada potensio untuk mengatur, ada transistor, ada resistor, ada juga regulator di sini. Nah, di sini adalah relay, sedangkan ini adalah dioda. Jadi relay ini yang nantinya bersifat otomatis yang dikendalikan oleh sensor LDR. Selanjutnya di sensor cahaya LDR, inilah bentuk dari rangkaiannya. Jadi inilah rangkaian yang ada di atas tadi. Ini rangkaian skematik. Inilah bentuk rangkaian skematik. Jadi rangkaian skematik adalah rangkaian pengkabelan dari berbagai komponen yang akan kita pakai. Ya, yang kita akan gunakan lengkap beserta nilai-nilainya. Jadi jangan sampai kalian keliru mana yang disebut dengan rangkaian skematik, mana yang disebut rangkaian interface dari alat. Nah, jadi harus dibedakan. Selanjutnya ada juga contoh rangkaian LDR yang lebih spesifik. Nah, ini penggunaan untuk rangkaian lampu jalan. Kalau dilihat dari komponennya di sini berarti kita menggunakan tegangan AC, alternating current, dengan trafo sebagai step down, penurun tegangan. Ada rangkaian penyarah menggunakan dioda, dan ada pembagi tegangan berupa LDR, berupa resistor, sampai dengan ada penguat di sini menggunakan transistor, dan baru ke beban sebagai lampu. Nah, inilah contoh dari rangkaian lampu jalan yang langsung bisa digunakan melalui tegangan AC. Selanjutnya untuk rangkaian LDR untuk relay lampu otomatis. Nah, ini seperti ini.
karena di awal tadi adalah setengahnya baru sampai. Setelah kita lanjutkan akan menjadi seperti ini. Jadi IC ini akan di-trigger oleh LDR yang ada di sini. Ya, dia akan bisa mengaktifkan relay untuk menyalakan lampu. Disesuaikan dengan keadaan pada saat terang atau siang hari, lampu padam, pada saat malam hari, lampunya. Itu konsep dari sensor cahaya. Selanjutnya untuk rangkaian fotodioda, contohnya adalah sensor infrared dengan fotodioda. Jadi infrared adalah memancarkan cahaya, sedangkan fotodioda menangkap cahaya. Nah, ini contohnya banyak digunakan untuk rangkaian-rangkaian robotika. Contohnya robot line follower, mendeteksi garis dari pantulan infrared menuju fotodioda. Nah, baru akan diolah oleh komparator ini sebagai transdusernya, baru akan diinputkan ke microcontroller sebagai output yang nantinya akan diolah oleh Arduino atau microcontroller lainnya. Selanjutnya fotodioda juga bisa digunakan untuk lampu otomatis dengan menggunakan fotodioda dengan rangkaiannya secara kompleks seperti ini. Jadi ada penggunaan baterai, penggunaan infrared, ada fotodioda, ada IC 741 sebagai transducer penguat, ada transistor juga sebagai penguat, ada relay sebagai otomatisasi saklar, dan ada beban lampunya yang akan digunakan. Jadi bisa kita lihat pada saat tidak dalam artian ada tegangan AC, di sini berarti lampunya akan menyala langsung. Pada saat tidak ada tegangan AC, ini akan menggunakan baterai. Jadi ada dua sumber, yaitu DC dan AC. Selanjutnya untuk sensor fotodioda bisa juga digunakan untuk sistem pendeteksi api. Nah, jadi fotodioda ini juga peka terhadap cahaya api, yang mana cahaya itu ada unsur-unsur panasnya. Jika dia atur sedemikian rupa seperti ini. Jadi semakin jauh fotodiodanya akan semakin peka, semakin mendekat akan semakin tidak peka terhadap api yang didekatkan. Selanjutnya inilah contoh dari rangkaian lampu malam otomatis dengan fototransistor. Jadi sama sebenarnya dengan fotodioda, hanya saja komponen dari fotodioda itu diganti dengan fototransistor. Sama-sama mendeteksi cahaya dari luar dan mengaktifkan relay untuk menyalakan lampu. Terus untuk fototransistor juga bisa seperti ini sebagai rangkaian line follower. Jadi tidak hanya fotodioda tetapi fototransistor juga bisa digunakan sebagai sensor pada line follower. Terus secara konsep sensor cahaya adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengubah besaran cahaya menjadi besaran listrik. Prinsip kerja dari alat ini adalah mengubah energi dari foton menjadi elektron yang terkandung pada variabel dari sensor cahaya. Itu konsep dari sensor cahaya. Setelah kalian menyimak dan memahami dari penjelasan sensor cahaya ini, tentunya kalian harus mampu mencari lebih dalam lagi terkait dengan sensor cahaya. Termasuk kalian mencari atau menemukan bentuk-bentuk sensor cahaya yang lainnya. Sehingga itu bisa menjadi referensi tambahan untuk kalian belajar mengenai sensor transducer. Selanjutnya konsep dari sensor cahaya yang berbentuk LDR sama kurang lebih, yaitu LDR dibuat dari bahan semikonduktor, beresistansi tinggi dan tidak dilindungi. Dalam artian dia sangat peka terhadap cahaya
dan bisa digunakan untuk namanya deteksi cahaya-cahaya yang berasal dari sinar matahari atau cahaya lampu. Terus konsep fotodioda juga sama karena penyusunnya adalah menggunakan semikonduktor, tentunya dia termasuk dioda yang mana ada bahan germanium dan silikon di dalamnya. Untuk fototransistor sendiri juga ada beberapa istilah yang namanya junction, jadi tetap di dalamnya ada bahan semikonduktor dan silikon di dalamnya, hanya saja ada junction atau sambungan-sambungan satu dengan yang lainnya di dalam kaki-kakinya, sehingga itu menjadi struktur dari fototransistor. Nah, itu saja pemaparan saya pada pertemuan 4, yaitu cahaya, dan juga jangan lupa untuk mengerjakan kuis yang akan dibagikan pada classroom. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu minggu depan untuk pertemuan 5. Terima kasih.